nggak sih kalau fisika itu sulit? Ya benar, fisika itu sulit jika sejak awal kalian menganggap bahwa fisika sulit dan tidak mau mempelajarinya. Tapi jika kalian mau mempelajarinya, maka fisika itu akan mudah. Bersama Kakak Halimah, kita akan belajar fisika pada materi termodinamika. Membahas pengertian termodinamika dan hukum 1 termodinamika. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian penasaran untuk mengetahuinya? Yuk kita pelajari bersama terkait materi tersebut. Termodinamika adalah cabang fisika yang membahas perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha. Namun, perpindahan energi ini memiliki perbedaan, yaitu energi berpindah dalam bentuk kalor jika terjadi perbedaan temperatur. Sedangkan perpindahan dalam bentuk usaha atau kerja tidak bergantung pada temperatur. Jadi, secara singkat, termodinamika dapat dikatakan sebagai kalor yang berpindah. Dalam termodinamika ada dua istilah. Yang pertama sistem dan yang kedua adalah lingkungan. Sistem adalah suatu keadaan yang menjadi objek pengamatan kita. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem yang mempengaruhi di luar sistem tersebut secara langsung. Contohnya di dalam ruangan ini ada banyak udara. Nah, udara di dalam ruangan inilah yang kita kenal sebagai sistem. Sedangkan udara di luar ruangan ini, baik itu cahaya matahari, dapat dikatakan sebagai lingkungan. Akan membahas hukum 1 termodinamika. Sebelumnya, pernahkah adik-adik memasak air? Nah, pasti pernah dong. Nah, pada saat kita memasak air, tanpa kalian sadari, kalian sudah mengamati peristiwa hukum 1 termodinamika. Pada saat kalian memasak air, berarti air yang kalian amati pada teko atau panci merupakan sistem. Sedangkan kompor, suhu, dan juga dapur merupakan lingkungan. Adik-adik, pada saat kalian memasak air, artinya kalian menambahkan energi kalor terhadap air atau sistem. Nah, berdasarkan ilmu termodinamika, hal tersebut merupakan perpindahan energi. Beberapa saat kemudian, air akan matang. Nah, menurut ilmu termodinamika, energi dalam air mengalami peningkatan karena terjadi perbedaan atau perubahan temperatur dari temperatur rendah ke temperatur tinggi. Kalau adik-adik perhatikan, tutup teko tersebut bergerak-gerak. Dalam ilmu termodinamika, air tersebut melakukan usaha, dan inilah yang dikatakan sebagai hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika mengatakan bahwa jika kita menambahkan energi kalor pada suatu sistem, maka sistem tersebut melakukan usaha atau kerja dan digunakan untuk mengubah energi dalamnya. Atau secara matematis, hukum 1 termodinamika dapat dituliskan Q sama dengan delta U ditambah W, di mana Q di sini adalah kalor yang satuannya kalori atau joule, dan delta U adalah perubahan energi dalam yang satuannya kalor atau joule, dan yang terakhir itu adalah usaha atau W yang satuannya kalori atau joule. Jadi, dengan adanya perubahan energi dalam, adanya usaha atau kerja, maka timbullah energi kalor. Kalor yang dihasilkan itu berasal dari usaha dan perubahan energi dalam. Secara matematis, kalor yang dihasilkan harus sama dengan perubahan energi dalam. Misalnya, nilai Q yang diperoleh itu adalah 200 Joule.
maka nilai perubahan energi ditambah dengan usaha itu juga harus sama dengan 200 Joule. Nah, hal ini didasarkan pada hukum kekekalan energi. Tentunya adik-adik masih ingat kan tentang hukum kekekalan energi? Pasti masih ingat dong. Adik-adik, ada beberapa hal yang perlu kalian ingat dalam penggunaan persamaan hukum 1 termodinamika, yaitu dalam penggunaan tanda positif dan juga tanda negatifnya. Yang pertama, Q akan bernilai positif ketika kalian memberikan kalor ke sistem atau sistem menerima kalor. Sedangkan Q akan bernilai negatif ketika sistem melepaskan kalor. Yang kedua adalah usaha. Nah, ketika W bernilai positif, maka sistem melakukan usaha atau kerja. Sedangkan ketika W bernilai negatif, maka sistem akan menerima usaha atau dikenai dengan usaha. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu perubahan energi dalam. Nah, ketika delta U bernilai positif, maka energi dalam sistem tersebut itu bertambah. Nah, begitupun sebaliknya, ketika energi dalam atau delta U nilainya negatif, maka energi dalam sistem tersebut berkurang. Bagaimana adik-adik? Mudah kan dipahami? Agar adik-adik lebih paham terkait konsep hukum 1 termodinamika, coba kalian lihat soal ini. Jika kalor sebanyak 300 kalori dikeluarkan dari sistem, sambil pada sistem dilakukan usaha sebanyak 600 Joule. Keadaan energi dalam sistem tersebut adalah jika nilai 1 kalori itu sama dengan 4,2 Joule. A. Turun 600 Joule. B. Naik 660 Joule. C. Turun 660 Joule. D. Naik 900 Joule. Mau tahu penyelesaiannya adik-adik? Yuk kita ikuti penjelasan berikut ini. Adik-adik, untuk mengerjakan soal ini, kita perlu terlebih dahulu menuliskan data-data yang terdapat dalam soal. Yang pertama, Q sama dengan minus 300. Nah, nilai negatif ini karena kalor keluar dari sistem. Kemudian satuan kalori ini perlu kalian ubah ke dalam bentuk Joule, karena pilihan jawaban pada soal itu memiliki satuan sama dengan Joule. Dari soal, 1 kalori ini sama dengan 4,2 Joule, sehingga minus 300 kalori itu setara dengan minus 1260 Joule. Kemudian dari soal juga diketahui usaha atau W yang bernilai minus 600 Joule, karena di sini sistem melakukan usaha atau sistem menerima usaha. Selanjutnya, kita akan menghitung perubahan energi dalamnya menggunakan persamaan hukum 1 termodinamika, yaitu Q sama dengan delta U ditambah W. Dari perhitungan tadi, kita memperoleh nilai Q sama dengan minus 1260 Joule. Nilai Q selanjutnya kita substitusikan ke persamaan hukum 1 termodinamika, di mana Q itu sama dengan minus 1260 Joule sama dengan perubahan energi dalam ditambah W, atau W itu nilainya sama dengan minus 600 Joule. Sehingga karena kita mencari perubahan energi dalam sistem, maka perubahan energi dalam sama dengan minus 1260 Joule ditambah 600 Joule dari nilai usaha. Sehingga diperoleh nilai perubahan energi dalam sama dengan minus 660 Joule. Bagaimana adik-adik? Mudah kan mengerjakan soal ini? Pasti mudah dong. Selanjutnya, tahukah adik-adik bahwa hukum 1 termodinamika ini juga diterapkan dalam tubuh manusia? Tahu nggak kenapa bisa terjadi? Benar sekali, karena manusia membutuhkan energi untuk melakukan berbagai aktivitas atau untuk pertumbuhan. Nah, peristiwa perubahan energi di dalam tubuh ini kita kenal sebagai metabolisme. Nah, tentunya adik-adik sudah pernah kan mendengar kata metabolisme? Pasti pernah dong, karena metabolisme ini kita pelajari dalam pelajaran biologi. Terjadi kerja, maka energi di dalam tubuh mengalami penurunan, sehingga diperlukan energi tambahan untuk menyeimbanginya. Nah, contohnya ketika adik-adik berolahraga,
Setelah kalian berolahraga, pasti kalian akan merasakan capek kan? Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena di dalam tubuh kalian mengalami penurunan energi atau energi kalian keluar akibat olahraga. Nah, untuk menyeimbanginya agar kalian berhenti capek atau lelah, maka kalian membutuhkan energi, baik itu berupa minuman atau makanan. Sehingga setelah energi tersebut terpenuhi di dalam tubuh, maka kalian tidak akan lagi mengalami kelelahan atau capek. Jadi, adanya energi, kalor, dan usaha merupakan konsep dasar dari hukum satu termodinamika. Adik-adik, demikianlah penjelasan kakak tentang termodinamika, khususnya hukum satu termodinamika. Hukum satu termodinamika ini bisa juga kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, adik-adik punya usaha untuk berjuang dan belajar. Nah, energi dalamnya siapa? Yaitu diri kalian sendiri. Maka kalian akan memperoleh kui atau hasil yang kalian inginkan. Sama dengan hidup kita. Jika kita melakukan usaha, maka ada energi dari dalam diri kita sehingga apa yang kita cita-citakan akan tercapai insya Allah. Sebagai penutup, semoga video pada kali ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Terus semangat belajarnya dan jangan bosan untuk belajar fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.